Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musnaida Maya Pratiwi, kelas BK 3A NIM 2104045106, Prodi Bimbingan Konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada pembahasan kali ini, saya akan membawakan materi pengembangan hobi untuk potensi diri dan belajar, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah teori BK Belajar. Saya akan mempresentasikan yaitu mengenai pengembangan hobi menjadi potensi diri dan pentingnya hobi untuk menggali potensi belajar. Untuk itu, simak presentasi dari saya. Hobi adalah kata benda yang dapat diartikan sebagai kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan sebagai pekerjaan utama. Setiap orang pasti memiliki hobinya masing-masing, seperti bermain bola, memasak, belajar, membaca, menulis cerpen, dan lain sebagainya. Biasanya hobi dilakukan ketika kita sedang di waktu yang luang, dan hobi memberikan rasa senang dan meringankan beban pikiran setelah seharian bekerja. Bisa dibilang hobi ini banyak manfaatnya untuk mengisi waktu luang. Meskipun terdengar sepele, hobi memiliki banyak manfaat loh. Manfaatnya ini yaitu mengisi waktu luang, menyalurkan kegemaran, dan berdampak pada kondisi mental seseorang. Banyak alasan mengapa hobi ini sangat baik bagi kita. Salah satunya itu karena menyenangkan dan menyenangkan saat kita melakukannya. Nah, terus pasti ada juga nih bertanya, manfaat hobi itu apa saja sih? Nah, manfaat hobi adalah salah satunya itu untuk mengembangkan skill dan menggali potensi kita lebih dalam. Terkadang ia mempunyai bakat yang terpendam dan kita sendiri pun tidak menyadari bakat kita begitu. Misalnya seperti menulis cerpen atau novel lewat aplikasi. Mungkin berawal kalian hanya iseng saja menulisnya, tapi tanpa kalian sadari, kalian telah menyalurkan bakat kalian melalui cerpen dan membuat novel. Terus manfaat hobi yang lainnya itu ada melatih kreativitas, seperti melukis, kaligrafi, merajut, membuat perhiasan, tentu dapat menggambarkan sisi kreatif. Hobi kreatif ini dapat membantu otak untuk lebih kreatif untuk melakukan pekerjaan di bidang apapun. Selain itu, manfaat dari hobi ini juga mengembangkan diri, di mana melakukan hobi seperti menulis, meditasi, membuat jurnal, menyelesaikan teka-teki silang juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dan meningkatkan kualitas hidup. Tentunya kompetensi akan semakin terasa meskipun terkadang sepele. Memiliki hobi bermanfaat mengisi waktu luang, menyalurkan kegemaran, dan berdampak pada kondisi mental seseorang. Banyak alasan mengapa hobi ini sangat baik bagi kita. Salah satunya karena menyenangkan untuk dilakukan. Nah, dengan menggali-gali potensi diri kita, itu dapat mengembangkan pikiran kita, dan dengan mengembangkan pikiran kita itu, kita dapat leluasa mendapatkan hal-hal baru, baik itu dari hasil hobi kita, dari belajar kita, atau tingkat kreativitas kita. Nah, materi selanjutnya yaitu pentingnya hobi untuk menggali potensi belajar. Tiap orang itu tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Hampir semua orang sudah mengenal konsep ini, namun tidak sedikit pula yang gagal dalam pemahaman maknanya. Seringkali seseorang beranggapan bahwa orang lain lebih baik daripada saya, bahkan tidak jarang seseorang ini menganggap dirinya tidak memiliki kelebihan atau kemampuan dalam hidupnya.
Adanya pandangan negatif tentang diri sendiri dapat terjadi karena seseorang belum mengenal dirinya sendiri dengan baik. Apabila seseorang tidak mampu memahami dirinya sendiri, maka dia juga akan kesulitan dalam menentukan potensi-potensi dirinya. Karena kunci dasar pemahaman potensi diri ialah dengan adanya kemampuan mengenal dan memahami diri sendiri. Banyak orang yang hingga saat ini belum mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Sesuai dengan artinya, potensi itu merupakan kemampuan atau kelebihan terpendam yang dimiliki seseorang. Karena sifatnya yang masih terpendam, maka hal ini perlu digali dan dikembangkan lebih dalam. Agar dapat meningkatkan flow atau nilai seseorang, potensi diri perlu digali sejak dini. Dengan demikian, akan membantu seseorang memahami minat dan bakat dirinya itu sebenarnya di mana. Menggali tentang potensi diri yang dimiliki seseorang dapat dilihat dari tindakan-tindakan ringan, misalnya dengan belajar mengetahui kelebihan diri. Kelebihan diri dapat berupa tindakan saat seseorang melakukan sesuatu hal dengan baik tanpa adanya paksaan dan merasa puas atas apa yang telah dilakukannya. Kelebihan yang dimiliki seseorang bermacam-macam, seperti kreativitas, berpikir kritis, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Dalam konsep kelebihan diri sangat erat kaitannya dengan hobi ataupun kegemaran seseorang. Dengan kata lain, potensi diri seseorang dapat berangkat dari kegemaran atau hobinya yang berolah lebih baik lagi. Nah, banyak manfaat yang akan didapatkan seseorang apabila telah memahami potensi dirinya, khususnya dalam dunia karirnya. Dengan adanya potensi diri, seseorang akan memahami keunggulan pada dirinya dan tidak akan melewati kesempatan-kesempatan dalam hidupnya, serta akan mudah dalam mengambil sebuah keputusan. Dari hal ini, maka dapat diketahui bahwa suatu potensi dalam diri seseorang apabila terus biasa diasah, dan dapat diketahui bahwa suatu potensi dalam dirinya ini bisa berkembang, maka dapat menghasilkan suatu prestasi atau pencapaian. Sebagian orang ini beranggapan bahwa dalam menggali potensi diri bukanlah hal yang mudah, karena biasanya seseorang akan merasa bingung untuk memulai dari mana. Nah, untuk itu, untuk mengembangkan potensi diri sendiri, selain dengan cara mengembangkan potensi diri, bagaimana kita memahami diri kita, bagaimana kita mengetahui diri kita, dan agar timbulnya minat belajar itu dalam diri kita sehingga dapat menggali potensi diri kita untuk karir. Untuk itu saya akan bahas di slide selanjutnya, yaitu dalam hal ada beberapa rekomendasi praktis yang dapat dilakukan agar mampu memahami potensi diri yang apabila dimanfaatkan dapat diciptakan suatu prestasi bagi diri sendiri. Dalam hal ini, untuk menggali prestasi bagi diri sendiri, yaitu yang pertama adalah mencari tahu impian diri sendiri. Seseorang berhak memiliki banyak impian, namun sebisa mungkin seseorang memerlukan fokus pada impian terbesarnya. Misalnya, saat seseorang memiliki impian untuk menjadi seorang penulis, maka sedini mungkin orang tersebut mencoba untuk menggali potensinya. Ketika pada hal ini ditemukan keterkaitannya pada kemampuan tulis-menulis, selanjutnya perlu dikembangkan bakat tersebut. Berangkat dari sebuah kegemaran seseorang menulis, tentu saja dapat menjadi sebuah potensi bagi dirinya. Dan tentunya jika seorang penulis itu memiliki pasti namanya belajar terus-menerus, membaca buku dan semacamnya akan mendapatkan referensi untuk membuat tulisan-tulisannya tersebut. Lalu kedua yaitu mengetahui apa yang disukai diri sendiri. Dalam hal ini kita perlu mengenal diri kita terlebih dahulu.
agar kita dapat mengetahui apa saja yang dapat menarik minat kita. Pada dasarnya, saat seseorang mengerjakan sesuatu atas dasar kesukaan atau tanpa adanya paksaan, maka akan didapatkan hasil yang baik dan maksimal karena seseorang merasa puas dan senang pada kegiatan tersebut. Dan itulah yang disebut dengan hobi. Yang ketiga itu memiliki motif yang kuat. Dalam upaya mencapai kegiatan atau prestasi, maka seseorang ini memerlukan suatu motivasi. Tujuan motivasi ini ialah memberikan dorongan yang akan membangkitkan semangat pada diri seseorang dalam menciptakan suatu hasil karya yang terbaik. Memiliki target tujuan dan belajar dari kegagalan merupakan aspek penting dalam membutuhkan motivasi. Karena dengan adanya target tujuan yang jelas, maka dapat membuat seseorang ini terpacu untuk mencapainya dan akan merasa puas saat target tersebut tercapai dengan baik. Selain itu, dengan adanya tujuan yang jelas, maka seseorang dapat membuat perencanaan guna mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, mencoba hal-hal baru yang positif dalam hidup. Dalam upaya pengembangan potensi diri, maka seseorang tidak perlu takut untuk mencoba hal-hal baru yang bersifat positif. Berani mencoba hal-hal baru, positif juga membawa dampak positif bagi seseorang. Misalnya, seseorang dapat menentukan bakatnya, dapat menambah wawasan dirinya, dan dengan menambah wawasan diri, potensi diri, maka orang itu dapat belajar lebih luas lagi tentang apa yang ada dalam dirinya. Nah, teman-teman, itulah tadi hasil presentasi saya mengenai pengembangan hobi untuk potensi diri dan belajar. Nah, sudah diketahui kan bahwa manfaat dari hobi ini itu dapat meningkatkan skill kita dan tentunya dapat menggali potensi kita yang terpendam di dalam diri kita. Sedangkan hobi ini juga dapat membuat waktu luang kita itu lebih bermanfaat lagi tentunya untuk diri kita sendiri. Dan lagi pula potensi diri yang baik itu dapat meningkatkan kualitas belajar kita, seperti misalnya fisik, potensi mental, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Yang dimana sudah jelas dalam K13 itu bahwa emosional, spiritual, sosial, intelektual itu paling dibutuhkan. Bukan hanya cerdas, tapi bagaimana kita sebagai seorang siswa itu mampu meningkatkan spiritual kita lebih mendalam lagi. Percuma pintar kalau nggak sopan, percuma pintar kalau nggak berakhlak. Cukup sekian dari saya, terima kasih.